Alhamdulillah akhirnya kita bisa bersua kembali di podcast Merakit Hikmah episode ketiga. Dan pada podcast episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang muslimah berkarya, muslimah berdaya. Baik, teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa betapa mulianya seorang muslimah. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan namanya pada salah satu surat di dalam Al-Quran, yakni surah An-Nisa, yang berarti wanita. Di dalam surah tersebut banyak pembahasan terkait permasalahan kaum perempuan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Malunya seorang muslimah sebagian dari iman. Ia dapat menjadi penyempurna separuh agama tatkala menjadi seorang istri, dapat menjadi penggerak doa tatkala menjadi seorang ibu, dapat menjadi pembuka pintu syurga tatkala ridhonya setia serta, dan dapat menjadi madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak yang dilahirkan untuk membangun peradaban. Dengan keistimewaan muslimah tersebut, maka perlunya seorang muslimah dapat berkarya sesuai dengan kemampuan yang telah Allah amanahkan kepadanya. Sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi seorang muslimah dengan berbagai kebolehan atau kemampuannya masing-masing. Jika ditarik kepada hal secara zahir, maka kita dapat memahami bahwa mata, telinga, kaki, tangan, seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun hal yang lainnya seumpama ilmu, juga passion atau kemampuan yang kita lakukan, sejatinya itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, tatkala kita menyadari bahwa kesemuaannya merupakan amanah dari Allah, akankah kita menyia-nyiakannya? Tentu jawabannya tidak, kan? Karena setiap amanah yang diberikan oleh Allah akan dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga kita harus mampu menjaga dan mengeksplorasikannya untuk dijadikan ladang amal ibadah kita. Betapa maha baiknya Allah, Ia menitipkan segala hal secara zahir dan batin untuk kita berbekal di buminya. Sungguh, di hari akhir kelak akan ditanya, dilangkahkan kemanakah langkah kaki kita? Untuk melihat apakah mata kita? Untuk mendengar hal apakah telinga kita? Digunakan untuk apakah tangan kita? Diamalkankah ilmu-ilmu kita? Dieksplorasikankah passion yang Allah amanahkan kepada kita? Menjadi amal baik atau burukkah segala kemampuan yang telah Allah amanahkan kepada kita? Nah, hal ini berkesinambungan dengan ayat Al-Quran surat Yasin ayat 65 yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dengan mengeksplorasikan segala amanah, maka jadilah suatu karya yang bisa dipersembahkan untuknya. Namun, ternyata tak cukup hanya dengan berkarya. Seorang muslimah pun harus berdaya, yakni memberikan dampak yang besar bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat, dengan segala keistimewaan yang telah Allah beri, dengan segala amanah yang telah Allah titipkan, maka Allah ingin melihat siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Sesuai dengan surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Sebab demikian, tentu kita akan menjadikan segala yang telah Allah amanahkan secara zahir dan batin ini untuk berbekal amal, berburu pahala. Lalu bagaimana cara mengaktualisasikan karya dan berdaya? Nah, jawabannya tunggu di podcast berikutnya. Podcast Merakit Hikmah episode keempat. Agar teman-teman semakin penasaran nih, bagaimana kelanjutan dari podcast ini. Baik, itulah pembahasan podcast Merakit Hikmah episode keempat tentang muslimah berkarya, yang akan bersambung di podcast kelima tentang muslimah berdaya, hingga akhirnya menjadi satu kesatuan tentang muslimah berkarya, muslimah berdaya. Sampai bertemu di podcast Merakit Hikmah berikutnya, tentunya bersama saya, Lina Fatina.
Podcast Merakit Hikmah, podcast yang akan menemanimu melepas lelah dan saling menguatkan dalam melangkah. Semangat bertumbuh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.